dimanapun di dunia, perubahan itu selalu dimotori oleh anak muda. Anak-anak muda. Lombok waktu itu seperti apa ya tahun itu? Pertama kali ke sini. Sepeda motor taruh di tengah jalan itu aman ya. Aman ya. Itu anunya. Iya. Ini supaya menjadi pengetahuan baru, jadi knowledge manajemennya itu diatur. Nah, 3 hal itu. Secara konsep itu harus diterjemahkan dalam program kemudian harus dikawal dengan kelembagaan harus dikawal, harus dipermudah oleh ilmu pengetahuan. Tantangan kita adalah bagaimana keluar dari inferioritas yang terjadi selama ini dan sekaligus kemudian bisa duduk sama sejajar dan berdiri sama tinggi dengan teman-teman yang berpijak pada masa lalu tetapi menjawab kekinian dan menyongsong masa depan. Nah, kira-kira gitu. Ya. Artinya harus digabung nih. Ya. Kearifan lokal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini harusnya bersinergi untuk menjawab persoalan sekarang dan masa depan. Kira-kira gitu. Nah, kalau kita bicara arsitektur sosial itu sebenarnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Imaji TV. Kali ini sebuah episode yang benar-benar buat saya itu sebuah kayak dream come true. Wah, luar biasa. Jadi hari ini saya kedatangan seorang tokoh, bisa dibilang tokoh, sosok yang benar-benar saya pribadi sangat mengagumi beliau. Jadi saya cerita dulu nih ya. Jadi pertama kali kenal beliau itu waktu itu 10 tahun yang lalu sempat ada kegiatan Kodasa Jambore Asa ya. Ya. Jadi waktu itu anak-anak muda di Lombok kita dikumpulkan, terus kita tuh belajar banyak tentang kearifan lokal dan lain sebagainya itu di Lenek Dayo waktu itu. Dan saya ingat banget waktu itu saya dapat tugas ke masyarakat, observasi, dan saya dapat tugas itu belajar nembang waktu itu. Itu menyenangkan sekali walaupun sulit. Nah, di sini sudah hadir ada Ayah Catur. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, cool banget Catur. Luar biasa. Nah, di video kali ini kita akan membahas pertama tentu saja sosok beliau, kemudian apa yang beliau kerjakan, apa yang sudah, sedang, dan akan beliau kerjakan. Karena teman-teman kalau mengenal Santri Foundation di Lombok, maka beliau ini adalah salah satu foundernya ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita sapa dulu. Selamat datang ya. Selamat datang di Imaji TV. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir dan memenuhi mimpi saya nih sebenarnya nih. Udah dari dulu pengen banget ngobrol sama saya sebenarnya. Jadi gimana kabarnya ya? Baik. Alhamdulillah. Jadi luar biasa nih. Jadi tadi ke Pejeruk gimana kayak orang kalau ke Pejeruk kalau ada narasumber selalu nanya ke Pejeruk gimana tadi gitu. Iya. Jadi ingat waktu datang pertama kali di Lombok kesasar-sasar gitu. Oh iya. Cuma waktu itu saya naik Cidomo. Okay. Jadi kesasarnya sama Cidomo. Kalau ini kesasarnya sama Mas Wawan. Jadi untungnya memang disuruh bareng sama Mas Wawan. Kalau enggak mungkin besok pagi baru nyampe sini. Oke ya, ngomong-ngomong tentang masa lalu nih. Kita pengen ngulik dulu the originnya ya nih. Jadi kayak lahir di mana, kemudian besar di mana, sekolah di mana gitu ya. Kita pengen banget tahu sosoknya dari the originnya gitu ya. Oke. Ya, kebetulan saya lahir di Surabaya. Oke. Jadi dari
ayah saya seorang tentara, jadi pernah ke Ambon, kemudian juga ya wirawiri lah. SMP saya dulu anak nakal. Nah, ini yang pengen saya tahu seperti apa sih masa kecilnya Jadi itu? kalau biasa anak tentara itu biasanya memang Oh, tentara ya. nakal karena tidak ada yang ditakuti. Iya, iya. Nah, dan sekaligus saya itu termasuk anak manja dulu. Jadi maunya dipenuhi apa yang saya mau. Nah, gitu. SMP, SMA SMP biasa-biasa. Nakal tuh. SD itu lumayan karena nilai saya rata-rata 9. Wah. Nah, kemudian kalau SMP nakal-nakalnya jeblok semua. Lulus untung tuh. Nah, SMA bangkit lagi. SMA alhamdulillah kata guru saya nggak pernah ngitung itu ya. Itu di urutan 3 lah kalau ininya. Cuma memang waktu itu ada prinsip karena waktu SMA itu saya udah rambut panjang gondrong gitu. SMA itu? Ya. Boleh dulu ya? Boleh. Oh, luar biasa. Lalu celana yang tembel-tembel itu ya di SMA itu. Nah, supaya saya nggak ditegur oleh guru, saya harus pintar gitu aja. Oh iya, jadi kalau pintar dapat privilege gitu. Betul. Jadi kalau biasanya tidak ada alasan lah untuk kemudian dituding nakal dan sebagainya. Tapi nakal saya kalau bolos itu tasnya teman-teman itu tak keluar supaya semua bolos. Biar ikut bolos. Bolos. Nah, kayak gitu. Nah, mahasiswa saya pernah lengah gitu ya, habis karena nilai bagus, sebetulnya dapat beasiswa tapi nggak saya ambil. Akhirnya masuk di Widya Mandala, saya dulu jurusan elektro. Nah, elektro. Jauh banget berarti. Ya, cuma ketika jadi kuliah di situ, lalu saya kok dengan benda mati, jadi dengan kabel, dengan listrik, dengan ya, asik gitu, asik. Nah, cita-cita saya sebenarnya ketika lulus SMA itu kuliah di ISI, jadi seni. Cuma orang tua nggak ngasih. Orang tua, ibu terutama. Passionnya emang di seni berarti ada waktu itu kan? Kayaknya begitu deh kayaknya. Karena saya kan ketika itu juga gitar grade 4 kalau klasik ya. Setelah elektro nggak nikmat gitu, akhirnya cari yang karena seni nggak boleh, yang dekat-dekat seni. Yang dekat-dekat seni. Arsitek. Dan boleh karena arsitek itu keren waktu itu keren ya. Itu udah suka arsitek atau belum waktu itu? Di SMA stereo saya, jadi ilmu ruang ya, ilmu ruang itu 9 saya dapatnya. Jadi memang jago kalau di ruang, artinya di gambar-gambar ruang itu 9. Tapi sebenarnya kenapa saya dapat nilai tinggi itu karena saya diremehkan. Jadi kalau nggak ada yang meremehkan, biasanya saya biasa-biasa. Iya, nggak ada tantangan. Tapi begitu ada yang meremehkan, pasti tekad saya harus mengalahkan dia. Nah gitu. Nah, cuma ketika kuliah, saya pikir nggak ada gunanya di kuliah ini, terlalu jauh dari masyarakat. Jadi saya melihat ini hampir saya nggak menyelesaikan. Yang kuliah yang kedua? Yang kedua itu kan waktu kuliah itu kan 78 ya. Iya, itu kan sudah seru-serunya ini NKK, BKK dan sebagainya. Teman-teman saya itu kalau diskusi hebat-hebat nih, bacaannya pasti pakai referensi dan sebagainya. Nah, ketika itu saya juga harus baca buku banyak. Kalau
lagi pingin buku, kerja apa lalu bisa beli buku. Nah, di situ puasnya. Berarti sudah semandiri itu waktu itu ya? Ya mandiri tapi kadang-kadang nggak mandiri juga. Cuma ya saya pernah jadi guru SMA. Setelah lulus? Sebelum. Jadi waktu masih gini, waktu mahasiswa itu rata-rata saya tidur itu 2 jam. Rata-rata 2 jam. Itu karena kegiatan saya banyak sekali. Hanya untuk membuktikan bahwa mahasiswa itu nggak harus belajar saja. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, wah aku sibuk ini begini, nggak ada. Dia bilang, saya sibuk karena ngajar, saya ngajar. Saya sibuk karena punya kegiatan berkesenian, saya bikin kesenian. Kayak gitulah. Iya. Pokoknya untuk membuktikan, enggak lah, hidup ini cuma diatur oleh kita sendiri. Kira-kira gitu. Nah, intinya gini, saya lama di universitas 7 tahun sebenarnya. Kalau dengan elektro 8 tahun. Cuma saya nggak merasa rendah diri atau minder karena tesnya gini. Kalau teman-teman saya banyak tanya ke saya, maka saya berarti bukan orang bodoh. Nah, gitu aja kira-kira. Jadi banyak kemudian mereka tanya, mereka ini. Nah, mulai dari situ kemanjaan itu mulai hilang karena banyak orang tanya. Apalagi kalau yang tanya cewek gitu, lebih bergairah. Iya. Kan waktu itu kan kalau di ITS itu kan ceweknya sedikit. Jadi lumayan saya dekat dengan cewek-cewek karena mereka menganggap aman dengan saya. Iya. Karena nggak merasa pasti nggak lah dia naksir, nggak inilah, pokoknya dia aman. Nah, kira-kira dan bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Nah, seringkali ketika pas mengumpulkan ujian saya keliling. Saya nggak ngerjakan yang saya punya, tapi saya keliling cari siapa yang perlu bantuan saya. Gitu. Nah, sehingga banyak yang kemudian bisa terselamatkan dari DO kayak gitu ya. Nah, kalau ada yang mau DO, saya juga keliling ke dosen-dosen. Ini nggak layak di DO. Nah, kenapa? Biasanya mereka tanya juga, apa alasanmu kenapa anak ini nggak perlu DO? Iya. Pertama dia misalkan ya, Iya. dia bukan anaknya orang kaya. Dia sebenarnya nggak bodoh. Pokoknya bikin alasan supaya dia kemudian bisa ini. Nah, tugas saya itu dulu. Nah, sebagai aktivis, saya lebih memilih di belakang layar, nggak di depan. Karena yang paling gampang di belakang layar itu ya jadi fotografer. Saya bagian dokumentasi. Tapi ngatur-ngatur itu ya mulai ngatur siapa jadi ketua Karang Taruna, siapa jadi itu bagian dari hobi ya, bagian dari formatur jadinya. Nah, jadi banyak yang kemudian saya lakukan di perguruan tinggi sampai saya jadi asisten dosen juga pernah untuk perumahan pemukiman. Tapi karena saya jadi asisten itu lalu saya dapat E. Karena dosen juniornya merasa tersaingi. Jadi karena banyak teman-teman mahasiswa itu lebih suka diskusi sama saya. Ketika saya tanya, misalkan kenapa saya dapat E, dia kasih alasan, oh ya, bukan karena saya bodoh, nggak apa-apa deh. Nggak begitu terus. Kemudian adik saya lulus, saya belum lulus. Karena saya udah merasa nggak perlu. Saya pernah meminta untuk dikeluarkan dari kampus. Gara-garanya sederhana. Ada satu dosen killer itu kasih nilai E semua. E semua? Jadi D paling tinggi ada 1-2 yang C. Bukan karena nggak bisa. Ya berarti dosennya yang bodoh kan kalau gitu. Iya. Nah, nggak ada yang berani protes. Saya akhirnya protes waktu itu ke dekannya, bilang saya minta keluar
Kenapa saya nggak mampu? Karena itu mata pelajaran utama, desain kan, perencanaan. Dia langsung bilang, saya ntar dulu, mau keluar itu apa alasannya? Enggak, saya nggak mampu itu. Coba lihat, nilai saya itu namanya. Coba dia lihat nilai lain kan, dia ketika dia Nilai lihat, sebelumnya. ada yang A, ada yang B. Nah, terus dia tanya, sebetulnya apa sih alasanmu? Nah, baru tak ceritain. Iya. Ini dosennya bikin banyak orang nggak lulus ini, coba dia. Nah, akhirnya ditegur itu dosen itu, saya nggak jadi keluar. Berarti ya tuh di kampus tuh terkenal berarti. Karena kayak masalah-masalah teman-temannya jadi apa problem solver gitu ya. Iya, insya Allah memang begitu, insya Allah. Iya. Jadi saya di pencinta alam itu bagian dari penyapu ranjau. Sweeper. Jadi biasanya yang Perintis. bukan yang perintis, Bukan. kalau yang belakang Oh, yang penyapu ranjau. Jadi iya, sweepernya. kalau ada yang teler, ada yang ini ya. Nah, salah satu yang pernah teler itu adalah anak gubernur Jawa Timur waktu itu. Dia cantik, lalu semuanya banyak yang naksir. Dia aman di saya, jadi ya nggak masalah. Kemudian saya bantu dia untuk turun. Ada yang pacu jantung turun, bisa. Nah, termasuk ya dengan Bu Risma waktu itu ya. Oh, iya. Dia 5 tahun di bawah saya. Terus itu durasi kuliah kan dari 7 tahun ya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa ya? 78 sampai 84. Sampai 84. Nah, setelah lulus, saya penasaran sekali akhirnya Ayah tuh bisa sampai ke Lombok dan apa namanya Iya. dikenal sebagai arsitek sosial itu ya. Itu yang saya penasaran, kayak arsitek sosial itu apa ya? Iya. Jadi waktu mahasiswa itu kan karena saya suka belajar dan bekerja bersama masyarakat, kelas bawah gitu kan. Lalu saya baca satu buku, namanya buku biografi Kasim itu. Kasim itu mahasiswa IPB yang KKN di Maluku, Seram kalau nggak salah. Nah, ketika sudah selesai KKN, dia malah turun dari kapal terus kemudian melanjutkan pengabdiannya di masyarakat. Nah, sejak itu saya tulis di buku saya itu bahwa saya akan transmigrasi. Itu mimpinya. Sudah sejak mahasiswa memang saya harus meninggalkan Jawa, meninggalkan Surabaya, karena di Jawa dan Surabaya ini sudah banyak orang yang berperan, banyak orang yang bagus, sekolah tinggi, ini yang tinggi dan sebagainya. Nah, mesti di daerah-daerah belum banyak. Betul. Nah, ketika itu lalu ada dosen yang senior saya yang saya jadi asistennya dia, itu tahu persis kalau saya sebenarnya gelisah ketika lulus. Karena mau lanjutin jadi dosen, saya nggak suka, jadi guru juga saya nggak. Jadi PNS pokoknya enggak, kerja di swasta apalagi. Nah, waktu itu saya sebenarnya dapat tawaran jadi kalau di kampus saya lanjutin ngajar, Papua saya jadi PNS, di Kalimantan itu ada Havco itu perusahaan minyak asing. Nggak ada yang saya suka, jadi tapi itu di luar semua kan, pengennya keluar. Nah, di sini tahun 79 itu ada gempa di Lombok. Nah, itu baru bisa dimulai recovery tahun 82. Berarti gempanya besar sekali waktu itu? Lumayan besar. Di Lombok Utara terutama. 82 mulai recovery, 84 itu mulai cari orang-orang yang bisa ini. Nah, karena cari itu lalu dosen saya bilang, John Silas, dia bilang, kalau manggil saya Skak, karena catur, panggilan Skak. Kak, kita pakai bahasa Surabaya. Apa Pak? Kau bingung ya? Bingung ya? Kamu bingung ya? Iya. Kau tahu? Iyalah, aku tahu. Nih, ke Lombok deh. Ada apa di Lombok? Ini ada teman-teman dari Belanda yang lagi nyelesain recovery untuk ini. Dia butuh orang untuk ini. Terus gimana? Ya kalau minat ya
bilang aja, nulis aja surat, dapat rekomendasi dari, nulis surat, disuruh nyoba lah 3 bulan gitu lah, ayo sini deh. Nah pas sebelum saya berangkat itu, kira-kira 2 minggu ya, saya dapat, nah waktu itu saya udah sering nulis di koran ya, Iya. di koran, di majalah Gadis dan sebagainya, udah nulis. Nah saya menang, dapat juara ya, saya juara untuk Jawa Timur, menulis cerpen, dapat 75.000. Nah 25.000 untuk traktir dan sebagainya, Iya. 50 saya bawa ke sini. Nah mulai itu saya hidup di sini. 50.000 itu 50.000. nggak ada teman, nggak ada yang kenal pokoknya. Di sini kesasar-sasar pakai cidomo, dah. Akhirnya tadinya cuma niat 3 tahun, karena saya pikir saya harus melalang buana kemana-mana. Tapi ya ketemu jodoh, jadi kalau ketemu jodoh itu yang. Lombok waktu itu seperti apa ya tahun itu? Pertama kali ke sini. Sepeda motor taruh di tengah jalan itu aman ya. Aman ya. Itu adanya. Iya. Aman, nggak ada yang bisa pakai mungkin. Tahun 65 kan saya di Ambon ya. Iya. Itu tahun 85 itu persis dengan Ambon tahun 65. Anunya, Iya, kondisinya. Kondisinya. Nah dari situ lalu mulai kemudian merancang-rancang apa yang, ya, artinya waktu itu saya sebetulnya waktu tahun 86 di sini itu sudah dapat tawaran untuk sekolah di Kanada. Iya. Itu naval arsitek ya. Belum ada di Indonesia waktu itu. Ibarat lagi nanam pohon-pohon di kebun, ini baru bersemai. Kalau ditinggal ya belum tentu hidup. Nah, kira-kira gitu. Jadi sekolah itu kemudian jadi intinya. Nah selama itu lalu kemudian mulai merancang-rancang perubahan-perubahan sosial apa yang harus dilakukan ya. Sejak itu lalu saya kemudian menyebut diri arsitek sosial. Karena memang sebetulnya mendesain perubahan sosial yang harus diinginkan, bukan mendesain rumah. Itu mulainya di Mataram ini atau di Lombok Utara waktu itu, karena kan tujuan utamanya kan ke Lombok Utara waktu itu ya. Di Lombok lah. Di Lombok lah gitu ya. Kan dulu tadi pinginnya kan melalang buana. Terus suatu saat saya kemudian belajar juga, ada senior saya ngajarin tentang kalau ke masyarakat itu ya sambil main sulap, kemudian pijet ya, akupresur. Aku belajar itu. Lalu dari situ kemudian muncul kesadaran bahwa sebetulnya merubah Indonesia itu tidak harus di Jakarta. Dari Lombok juga bisa. Karena ketika bicara pijat refleksi, untuk menyembuhkan jantung itu bisa dari betis, bisa dari telapak kaki, bisa dari telapak tangan. Nah, mempengaruhi teman-teman di Jakarta itu nggak harus di Jakarta. Karena itu cukup dari sini, tapi apa yang harus ditawarkan. Bikin target-target. Target ini saya harus mulai dikenal di sini. Target ini sampai kemudian ya belajar di Jepang, belajar di Thailand, belajar di Nepal, India. Itu belajar yang memang nggak mau tadi sekolah yang formal. Belajar gitulah. Langsung dari lokal. Ya belajar tentang social entrepreneur, belajar tentang macam-macam ilmu-ilmu ini ya. Dan yang agak lama di Jepang 3 bulan. Nah, belajar itu yang sebenarnya ketika di Jepang itu profesornya mengatakan, kan diskusi kan, kita belajarnya diskusi. Dia kemudian ngomong ke saya, aku dapat pencerahan dari pengalamanmu. Jadi kita saling ini. Nah, karena itu
waktu pelatihan-pelatihan di Makassar saya pasti diajak untuk melatih. Banyak kemudian membuat lembaga, karena gini, ketika kita mendesain suatu perubahan itu akan bisa berkelanjutan kalau dilembagakan. Karena itu saya juga dikenal oleh teman-teman sebagai peternak LSM. Peternak LSM. Jadi mendirikan beberapa LSM untuk mengawal gagasan ya, gagasan. Nah, lalu yang juga tidak kalah penting ketika mendesain itu untuk kemudian memperlancar dan sebagainya, itu saya harus mendokumentasikan dengan baik. Jadi mencatat. Yeah. Nah, waktu itu kalau mendokumentasinya pakai apa? Biasanya kalau nggak tulisan, jadi hampir tiap hari saya nulis tuh di ini. Ada yang jadi buku tapi kemudian entah kemana gitu ya. Lalu yang berikutnya kalau saya nggak sempat nulis, saya bikin lagu. Jadi mendokumentasikan peristiwa itu dalam lagu atau lukisan. 3 itu yang alat dokumentasi selain foto dan sebagainya. Ya di situ. Nah, ini supaya menjadi pengetahuan baru. Jadi knowledge manajemennya itu diatur. Nah, 3 hal itu secara konsep itu harus diterjemahkan dalam program kemudian harus dikawal dengan kelembagaan harus dikawal, harus dipermudah oleh ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira apa saja misalkan ya rumah untuk semua. Jadi rumah adalah hak asasi, karena itu rumah harus untuk semua, bukan komoditas. Kalau sekarang kan komoditas. Itu perjuangan lama dengan teman-teman juga bikin kelembagaannya dan seterusnya. Ya tetap selalu kalah. Kalau saya bilang saya ini kalah, tapi teman-teman kamu enggak kalah, tapi saya kalah. Selalu gitu. Saya kalah, ini saya generasi kalah. Enggak. Ya sudah. Yang penting kemudian ini harus ada desakan-desakan, ini harus ditularkan dan sebagainya. Karena itu pengen nulis dan buku dan seterusnya kan. Kemudian ya sampai akhirnya Santiri berdiri itu apakah berawal dari situ atau bertahun-tahun kemudian ada sesuatu? Santiri itu 2004. Oh, berarti 2000-an. Jadi awal saya mendirikan lembaga bersama teman-teman di Surabaya itu tahun 79. Yeah. Itu lembaga yang bergerak untuk knowledge management, jadi tata kelola pengetahuan, database. Kita bergerak di database. Karena saya dulu di pers mahasiswa. Intinya ya clipping macam-macam lalu dijual untuk menghidupi kegiatan di mahasiswa. Itu pertama kali, namanya LPSM. Dan itu yang menjadi semacam munculnya gagasan untuk tugas akhir itu LPSM. Tugas akhir saya itu tentang lembaga pengabdian dan lembaga pengembangan swadaya masyarakat. Itu tahun 79. Ketika bikin skripsi atau tugas akhir, itu yang saya pakai dan tidak disetujui oleh dosen pembimbing. Sampai akhir, sampai itu mau diumumkan dia nggak mau kasih nilai. Tapi untungnya dosen-dosen senior mau kasih nilai. Karena dia pingin saya mendesain gedung berlantai 4, berlantai 10, modern gitu kan. Padahal desain saya itu ya dari bambu, dari gedek, dari peredamnya dari bahan-bahan alam lah. Nah ini itu sejaknya memang sejak mahasiswa. Lalu di sini yang pertama sebenarnya menasionalisasikan lembaga internasional waktu itu yang namanya HIVOS. Nah, waktu itu YLKMP namanya, Yayasan Lembaga Kemanusiaan Masyarakat Pedesaan. Tapi memang hobi saya nggak mau di depan, jadi setelah berdiri ya sudah saya tinggal gitu. Setelah saya bikinkan proposal waktu itu ya,
Proposal itu tahun 86. Saya bikin proposal itu nilainya 2,3 miliar. 86. 86. Jadi LSM itu paling kaya. Kalau nggak salah itu paling kaya di Indonesia. Wih. Paling Indonesia Timur lah paling nggak. Tahun 86 miliaran. Ya, kalau sekarang mungkin triliun ya, Iya. kalau di ini kan. Kemudian bersama istri mendirikan Yayasan Tunas Alam Indonesia. Di Lombok. Di Lombok itu pendidikan. Iya, pendidikan. Jadi pendidikan alternatif waktu itu sampai di Bima Dompu. Jadi Sumbawa, Bima Dompu, hampir semua Lombok ada. Mataram, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah nggak ada. Pendidikan alternatif waktu itu. Lalu mendirikan YKPR itu Yayasan Kerja Pemukiman Rakyat. Jadi itu tentang hak masyarakat terhadap rumah. Santiri sendiri itu sebetulnya awal mulanya ketika saya dipilih untuk menjadi koordinator atau direktur gitu Asoka Foundation. Jadi Asoka itu satu organisasi yang mencari temukan dan mengembangkan wirausaha sosial. Jadi social entrepreneur. Tapi bukan sekedar itu. Jadi memilih leading social entrepreneur. Artinya wiradaya kalau itu. Wiradaya. Oh, jadi itu artinya wiradaya? Iya. Oh, jadi itu adalah orang yang sebetulnya punya gagasan, lalu gagasan itu diterjemahkan dalam rencana kerja atau program, lalu kemudian itu diimplementasikan. Dia harus punya inovasi untuk mengimplementasikan itu. Jadi hitungannya waktu itu leading social entrepreneur itu 1:10 juta. Jadi kalau ada orang yang kemudian terpilih menjadi fellow Asoka, maka dia sebenarnya mengalahkan 10 juta orang. Nah, waktu itu saya diminta untuk Indonesia Timur. Karena waktu itu sudah ada di Bandung untuk seluruh Indonesia, karena Indonesia luas, lalu jadilah Indonesia Timur. Nah, Indonesia Timur itu, kawasan timur Indonesia itu kalau disingkat ya Santiri. Jadi kawasan timur Indonesia. Tapi Santir sendiri sebenarnya penyimbang. Jadi kalau perahu itu, ini yang namanya Santir itu adalah. Iya. Jadi itu penyeimbang. Nah, ketika kita bicara leading social entrepreneur, maka itu semua orang dia anggap sebagai change maker. Jadi semua orang itu artinya melakukan perubahan. Tetapi yang kita ingin sebenarnya perubahan itu lebih sistematik. Yeah. Lalu bagaimana kemudian bagaimana ruang-ruang ekspresi itu ditumbuh kembangkan lebih sistematik ya. Walaupun kelihatannya nggak sistematik. Tapi seringkali kan kemudian Santiri juga memantau perkembangan ini kayak apa, dan seterusnya. Dimanapun di dunia, perubahan itu selalu dimotori oleh anak-anak muda. Jadi ya yang tua tempat bertanya, tapi yang melakukan, karena yang berani melakukan terobosan itu biasanya yang muda, masih dan mau bergerak, masih penasaran. Pertimbangan takutnya nggak ada, lalu penasarannya tinggi, kemudian seringkali ingin jadi hero. Betul. Hero. Nah itu yang ini. Nah bagaimana itu lebih terkoordinir dengan baik, terorganisir dengan baik, sehingga dia perubahannya kemudian lebih sistematik dan harapannya konstruktif ya. Terarah jadinya. Terarah dan bisa diukur, bisa diukur. Ya kemudian kan artinya
ini kan sebetulnya melakukan upaya untuk perubahan sosial ya, Iya, melalui dunia pendidikan, dunia pendidikan. melalui penciptaan ruang. Rumah itu kan ruang ya, menciptakan ruang bagi semua, lalu melalui pelestarian lingkungan, melalui ini kan sebenarnya dia bukan benda mati, dia harus ada manusianya di dalamnya. Karena itu dia harus didesain sedemikian rupa sehingga apapun yang dilakukan itu ujungnya manusia. Iya. Ujungnya manusia. Manusia yang apa? Manusia yang sejahtera. Manusia yang makmur. Manusia yang lalu ini dicapai melalui apa? Melalui keadilan. Keadilan melalui pemenuhan hak asasi. Seterusnya gitu. Ini yang sebetulnya desain itu yang jadi pondasi untuk manusia untuk mencapai satu tataran tertentu manusia itu ini utopinya pondasinya adalah keadilan sosial. Utopinya adalah hak asasi anunya. Jadi pondasi-pondasi ini yang sebenarnya selalu ada di dalam lembaga-lembaga yang dibikin, selalu ada dalam gerakan-gerakan yang dilakukan. Nah, dengan demikian, ya itu karena mendesain perubahan sosial, maka saya jarang mendesain rumah. Rumah, ya. Desain gedung itu jarang. Jadi arsitek sosial itu bukan hanya disantiri. Iya, iya. Jadi mulai dari membentuk tadi pendidikan alternatif Awal, sampai itu sebenarnya bagian dari peran sebagai arsitek sosial. Iya. Lalu yang juga peran itu kemudian yang lain adalah kemudian bagaimana mengembangkan leadership dan entrepreneurship itu yang sebenarnya kalau kita mau lihat itu ujungnya di sana. Artinya ya itu mendesain bagaimana terjadi proses membangun rumah sosial itu, rumah bagi manusia, rumah bagi makhluk. Nah, itu yang ininya. Yang sesuai dengan alamnya gitu. Sesuai dengan karakteristik, keunggulan komparatif dan tadi dengan landasan-landasan keadilan, hak asasi dan kemudian itu kesejahteraan itu yang menjadi landasan. Artinya kalau membangun gedung itu kan sebenarnya ada pondasi, ada pilar, ada dinding, ada atap ya. Maka payungnya itu adalah payung besarnya adalah kesejahteraan dan kemakmuran itu. Nah, pondasinya keadilan sosial, hak asasi. Pilarnya, nah itu kemudian bisa Pancasila, bisa macam-macam di sini. Nah, itu yang sebetulnya mewarnai apa yang saya lakukan tadi dari 3 aspek. Artinya programatik, kemudian kelembagaan dan tata kelola pengetahuannya. Kira bangunan itulah yang sebetulnya bangunan sosial. Desainnya desain sosial. Karena itu saya menamakan diri arsitek sosial. Artinya perubahan itu ya, kalau saya boleh pertegas kayak ini pengen penjelasan. Jadi perubahan yang dimaksud ini kan kita sebenarnya punya local wisdom, punya kearifan lokal. Kemudian ada pengaruh. Nah, apakah itu perubahan itu maksudnya ya kembali lagi itu atau begini? Kebudayaan itu dinamis. Iya. Dia menciptakan peradaban. Jadi kalau kita kemudian hanya bertumpu pada kearifan lokal, maka kita terjebak pada romantisme. Iya. Nah itu desain arsitekturnya nggak begitu. Dia harus kemudian menjawab jadi berpijak pada masa lalu, tetapi menjawab kekinian dan menyongsong masa depan. Nah, kira-kira gitu. Ya. Artinya harus digabung nih. Ya. Kearifan lokal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini harusnya bersinergi untuk menjawab persoalan sekarang dan masa depan. Kira-kira gitu. Nah, kalau kita bicara arsitektur sosial itu sebenarnya seperti itu. Oke, luar biasa Santiri. Harapan Ayah untuk Santiri dan lain-lain yang seperti Santiri ke depan seperti apa ya? Pertama tadi
harus ada regenerasi. Karena itu keniscayaan. Saya harap tahun ini mungkin atau tahun depan itu sudah ada pengganti yang ini, regenerasi itu. Yang kedua, tantangan kita udah makin berat, ya. Lalu mau tidak mau harus belajar lagi untuk sebetulnya menjaring berbagai sumber daya, resources itu, untuk lebih memperluas cakrawala perubahan itu sendiri. Jadi harapannya kan misalkan seperti dengan podcast dan sebagainya, itu kan bagian dari bagaimana mengajak lebih luas, mengenalkan cakrawala dunia yang lebih dalam dan kemudian apa yang harus dilakukan ke depan, ya. Karena mau tidak mau perubahan sedang terjadi. Jadi kalau dulu kita ada di bawah hegemoni Barat, sekarang kita ada di bawah hegemoni Cina. Hanya beda itunya, tapi sama sebetulnya, esensinya kita berada di bawah. Nah, itu yang harus mulai dilihat kita lihat bersama-sama. Lalu kemudian bagaimana menyadari dan kemudian bagaimana mencari jalan keluar untuk supaya kita paling tidak berdiri sama tinggi lah dengan negara-negara yang selama ini adikuasa dan kemudian menjadi penghegemon dari kita yang inferior. Artinya tantangan kita adalah bagaimana keluar dari inferioritas yang terjadi selama ini dan sekaligus kemudian bisa duduk sama sejajar dan berdiri sama tinggi dengan teman-teman yang kan kita nggak bisa mengatakan Cina kamu nggak usah kesini, nggak bisa. Tapi oke, kamu masuk tapi aku harus begini. Kita punya prinsip gitu. Prinsip dan jati diri. Nah, itu yang harus dikembalikan. Betul sekali. Gitu. Ya, karena tanpa prinsip dan jati diri kita bukan siapa-siapa. Jadi kita pasar gitu. Nothing, kita nothing. Kita nothing. Betul sekali. Luar biasa teman-teman, obrolan kita sebenarnya masih banyak sekali nih yang pengen kita kulik dari Ayah. Nanti pasti akan ada podcast selanjutnya ya. Ya, berharapnya mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan supaya tetap bisa memberikan saling mengisi lah, saling menginspirasi, saling mengingatkan, terutama untuk anak-anak muda ya, untuk selalu sadar peran kita sangat penting ya, untuk terutama untuk diri kita, untuk lingkungan kita, itu yang paling penting. Dan untuk turut ya, untuk teman-teman yang ingin turut mendukung apa yang harus kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, kamu bisa dengan cara subscribe video ini, tonton video ini, kemudian share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak ya sudah hadir di Imaji TV. Banyak sekali insight nih hari ini yang kita dapatkan, dan berharap nanti kita bisa ngobrol lagi di podcast selanjutnya. Siap ya Bang Ais? Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Seperti biasa jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.